Nah, sekarang kita coba berimajinasi kalau kita ini sedang berada di ruang sidang antara kita netizen Indonesia, kuasa hukumnya 7 terpidana, lawan Ladusing. Jadi kita berimajinasi sekarang kita berada di ruang sidang. Kemudian hakim bertanya. Jadi terjadilah dialog nih antara hakim, kemudian kita netizen Indonesia dan Ladusing. Berarti apa? JPU ya, jaksa penuntut hukum. Nah, si hakim bertanya ke pihak Ladusing, apakah Anda tahu kalau Sudirman itu keterbelakangan mental? Dijawab oleh si pihak Ladusing, ya, kita tahu. Terus ditanya lagi sama hakim, kenapa kalau kamu tahu kalau dia keterbelakangan mental, kamu ambil kesaksiannya? Ya kan? Kemudian si pihak itu kan pertanyaan dari hakim, dan pihak Ladusing, mohon maaf yang mulia, kan begitu. Sebelum saya menjawab, saya akan bertanya ke pihak netizen Indonesia. Ini kayak kata Ladusing. Maka pihak Ladusing bertanya ke netizen Indonesia, netizen Indonesia, apakah kamu percaya kalau Sudirman disiram air panas kepalanya? Netizen bilang, ya, kita percaya. Kemudian pihak Ladusing bertanya lagi kepada netizen Indonesia, apakah kalian percaya bahwasannya Sudirman ditembak peluru karet? Kemudian netizen bilang, ya, kita percaya. Kemudian, terima kasih yang mulia, saya sudah bertanya ke netizen, dan sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari yang mulia. Ini kata Ladusing. Maka kata Ladusing begini, jawabnya ke hakim. Yang mulia hakim, kan begitu. Tadi yang mulia bertanya kepada kami, kenapa orang keterbelakangan mental diambil saksinya oleh kami? Maka dari jawaban-jawaban netizen yang dia percaya kalau Sudirman itu disiram air panas, ditembak peluru karet gitu. Lah, netizen aja percaya terhadap orang yang keterbelakangan mental dari cerita-cerita orang yang keterbelakangan mental. Lantas kenapa kami tidak harus percaya dengan kesaksiannya Sudirman? Nah, itu jawabannya dibalik. Terus si hakimnya mikir, iya juga ya, netizen Indonesia langsung pada percaya itu, bahwasannya Sudirman itu disiram air panas, ditembak peluru karet, ya kan? Padahal Sudirman itu orang keterbelakangan mental. Tapi kenapa Ladusing nggak boleh ambil kesaksiannya? Padahal netizen aja boleh. Kan sama-sama orang keterbelakangan mental, sama-sama diambil ceritanya, omongannya, sama-sama dipercaya omongannya. Hakimnya akhirnya mikir. Nah, sekarang buat kita, kalau ada logika hukum semacam ini, kira-kira kita jawabnya seperti apa itu? Ya kan? Kalau secara logis sih logis, masuk akal. Tapi sebenarnya ini adalah cacat logika di sini. Jadi sebenarnya kalau sampai polisi ataupun Ladusing berbicara seperti itu di muka persidangan, ini sudah kacau. Sama aja dia bundir, ya kan? Ini secara tidak langsung benar-benar kalau si Ladusing ini mengakui bahwa memang Sudirman ini keterbelakangan mental. Dan menurut undang-undang, kesaksian dari orang yang keterbelakangan mental itu adalah cacat ataupun tidak sah, kan begitu. Bagaimana cara menyederhanakannya? Ya, cara menyederhanakannya itu begini. Kamu punya anak usia baru bisa ngomong lah ya, misalkan 3 tahun baru bisa ngomong nih, 3 tahun. Nah, kemudian ada seorang, ya katakan seorang Ladusing lah ya, nangkep maling, ya, nangkep maling di sekitar rumah kamu, kan gitu. Nangkep maling. Ternyata yang ditangkap itu bukan maling sesungguhnya, kan begitu. Bukan maling sesungguhnya, tapi salah tangkap, kan begitu. Nah, kenapa si Ladusing ngambil orang ini padahal dia bukan maling aslinya? Karena berdasarkan kesaksian anakmu yang 3 tahun. Kenapa ditangkap orang ini, kan gitu. Ya, ini menurut keterangan si adek ini umur 3 tahun gitu kan. Adeknya terus bilang, kenapa adek? Bener gak adek itu yang mencuri gitu kan? Nggak tahu, kata adeknya itu kan. Nggak tahu aku, tapi tadi dikasih sama Ladusing, dikasih permen, suruh bilang bahwa itu pencurinya, kan gitu. Ya udah, aku ambil permennya gitu loh. Kemudian si anak itu bilang kalau itu pencurinya, begitu kan. Nah, kemudian
si anak umur 3 tahun ini juga ternyata disentil sama si Ladusing, nangis ya kan, disentil Ladusing. Ini habis dikasih permen bilang, habis itu disentil, ayo kamu jangan bilang-bilang mama kamu ya kalau dikasih permen gitu kan, disentil telinganya petak, terus dia nangis ya kan. Nah kemudian si anakmu ini umur 3 tahun ini nangis, ngadu ke kamu nih, ke orang tuanya, mama aku disentil sama Ladusing kan gitu. Otomatis kira-kira anak ini masih umur 3 tahun kan, ibaratnya masih sama statusnya itu, derajatnya itu mirip-mirip lah dengan Sudirman kan, artinya itu belum balik gitu loh ya, belum balik. Kira-kira kamu sebagai orang tua percaya nggak kalau dia disentil oleh Ladusing, dia nangis ke kamu, percaya kan gitu loh. Nah di sini kan ada perbedaan. Kamu percaya dengan anakmu yang umur 3 tahun karena disentil, dengan si Ladusing ngambil kesaksian anakmu yang umur 3 tahun. Sama-sama ucapan itu keluar dari anak umur 3 tahun. Tapi kenapa kamu lebih percaya kalau dia disentil? Sedangkan yang tapi kenapa kamu juga percaya gitu loh? Padahal itu sama-sama umur 3 tahun. Ini analoginya dengan Sudirman tadi ya, begitu. Nah, berarti di sini yang pertama kali melakukan pengambilan kesaksian, percaya terhadap omong-omongan itu adalah pihak Ladusing dengan iming-iming permen dan dengan tekanan sentilan begitu loh. Sedangkan si ibu ini, si orang tua anak umur 3 tahun itu hanya mengikuti gitu loh. Hanya mengikuti sebagai alibi untuk penolakan kesaksian si anak umur 3 tahun tadi gitu loh. Jadi bedanya nih, kita kembali ke Sudirman. Kalau mereka mengambil kesaksian dari Sudirman, itu sudah menjadikan produk hukum. Artinya apa? Ini sudah jadi produk hukum gitu loh, kesaksiannya Sudirman yang keterbelakangan mental ini. Kenapa? Karena memang yang 7 terpidana sudah dipenjara. Sedangkan kita yang percaya dengan Sudirman disiram, Sudirman ditembak peluru karet, itu tidak menjadikan produk hukum apa-apa gitu loh. Kita hanya percaya saja. Hanya saja di muka pengadilan kita akan ungkapkan bukan sebagai produk hukum, tetapi sebagai alat untuk mempengaruhi hakim gitu loh. Misalkan untuk mempengaruhi hakim itu apa? Supaya hakim tersentuh hatinya, kan begitu. Akhirnya mengubah jalan keputusannya begitu loh. Beda di sini. Kalau misalkan tadi mau dibanding-bandingkan, kalau yang dari Ladusing kan sudah menjadi produk hukum, sedangkan kita percaya bukan sebuah produk hukum, ini masih berupa alibi gitu loh, argumen ibaratnya begitu. Ya kita analogikan dengan anak kecil tadi. Justru kalau sampai ada perkataan seperti itu, ini akan sangat menjatuhkan sekali ya kan. Justru benar-benar kalau di situ mengakui banget kalau memang Sudirman itu keterbelakangan mental. Maka saya punya saran ini nih kepada semua PH pengacara yang 7 terpidana termasuk Sudirman, segera lakukan tes psikologi untuk Sudirman. Supaya apa? Supaya ini berubah dari kesaksian menjadi scientific evidence gitu loh, yang sifatnya itu adalah ilmiah gitu. Jadi Sudirman tuh sekarang nih segera aja itu dites psikologi, dibawakan dokter-dokter ahli gitu loh, yang menangani tentang psikologi seseorang, tentang mental seseorang. Maka nanti kan keluar tuh keputusannya. Tapi jangan seperti Peggy Setiawan, kong kali kong lagi sama Ladusing. Ini bener-bener ahlinya ini bener-bener independen, transparan, terbuka, tidak memihak ke mana, tidak memihak ke sini kan, bener-bener independen. Sudah periksa aja itu Sudirman, bagaimana dengan psikologinya, dengan mentalnya begitu loh. Nah ini kan nanti keluar hasilnya, inilah jadi bukti scientific evidence. Kenapa? Karena kaitannya nanti dengan undang-undang, bahwasanya mengambil kesaksian dari orang yang keterbelakangan mental itu hukumnya tidak sah ataupun cacat begitu loh. Jadi ini memang bisa merugikan pihak netizen, dia bisa merugikan Ladusing. Kalau seandainya hasil pemeriksaannya bahwasanya Sudirman itu sehat secara mental, ya udah kita rugi, kalah kita ya kan. Tapi kalau hasilnya benar Sudirman itu ada keterbelakangan menurut tes psikologi ini, dengan dokter-dokter ahli, dengan para ahli ini, ya sudah,
wassalam itu buat Ladusing. Jadi kalau kita memang karena kita yakin ya kita itu dalam kebenaran, maka kita mengusulkan nih kepada pihak para pengacara sana yaitu segera dites ini siapa itu Sudirman, kemudian umumkanlah hasilnya. Wah, ini akan menjadi pukulan telak gitu loh. Kita punya scientific evidence yang kuat kalau di sini nih. Nah begitu, karena ini kan basisnya tuh ilmiah gitu loh. Nah di sini ya itulah tadi sekedar logika hukum. Kita berbicara logika hukum. Dan untuk info terbaru sih dari kasus ini adalah bahwasanya Saka Tatal mengunjungi Sudirman dan memberikan satu motivasi kepada Sudirman untuk tetap berbicara jujur, benar, gak usah takut dengan segala macam tekanan. Hebat ya Saka Tatal. Ditawarin jadi artis ditolak loh sama Saka Tatal. Dia nggak mau fokus dulu katanya di membebaskan 7 temannya. Inspiratif banget lah buat Saka Tatal. Mudah-mudahan Saka Tatal, Ibu Titin dan semua pengacara yang terlibat, orang-orang yang membela kasus ini, mengawal keadilan ini, semoga Tuhan balas segala kebaikan kalian. Terima kasih.